Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Inanda Febrianti, NIM 2019-11-2004, kelas 5A Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang sematik. Dari hakikat sematik, sejarah perkembangan sematik, dan hubungan sematik dengan bidang ilmu lainnya. A. Hakikat sematik. Sematik adalah bagian kajian dalam linguistik yang membahas makna. Komponen-komponen yang dibahas dalam sematik adalah sesuatu yang ditandai dan menandai. Yang menandai disebut tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau yang dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Manfaat sematik bagi pemakaiannya bergantung pada bidang yang digeluti seseorang. Yang B. Sejarah sematik. Dalam sejarah perkembangannya, sematik dimulai sejak abad ke-17. Kemudian berkembang dan menjadi ramai dibicarakan pada pertengahan dan akhir abad ke-20. Masa perkembangan sematik terdiri atas 3 masa, yaitu masa yang dikenal dengan underground period, masa historical sematik yang membahas hubungan sematik dengan unsur di luar bahasa, dan masa yang menjadi pandangan aliran strukturalisme yang memiliki beberapa pandangan berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selanjutnya, C. Hubungan sematik dengan bidang ilmu lainnya. Ada 6 bidang. Yang pertama, hubungan sematik dengan pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengungkap hakikat bahasa yang didasari pemahaman terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi. Pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik mempunyai kaitan dengan sematik. Keterkaitan ini disebut semantisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari sematik. Pragmatisme yaitu melihat sematik sebagai bagian dari pragmatik, serta komplementarisme atau melihat sematik dalam pragmatik sebagai 2 bidang yang saling melengkapi. Dapat disimpulkan bahwa pragmatik dan sematik adalah 2 kajian dalam linguistik yang mengkaji makna bahasa. Jika sematik membahas soal makna yang ada dalam bahasa, pragmatik membahas makna di luar bahasa yang terkait dengan unsur-unsur kebahasaan. Yang kedua, hubungan sematik dengan filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realitas, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan sematik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Yang ketiga, hubungan sematik dengan sastra. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan. Karena penggunaan bahasa ini, sastra bersinggungan dengan sematik. Akan tetapi, berbeda dengan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra merupakan salah satu bentuk idiosynkratik, yaitu kata-kata yang digunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisnya. Penggunaan gaya bahasa yang tidak lazim dalam bahasa sehari-hari ataupun bahasa ilmiah banyak dijumpai dalam karya sastra. Yang keempat, hubungan sematik dengan linguistik. Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik mempunyai beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Yang kelima, hubungan sematik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau memiliki hubungan dengan bidang ilmu sematik. Sematik dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada suatu bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapat kualifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya.
Dan yang terakhir, hubungan sematik dengan preregi. Bidang sematik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahapan perkembangannya mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya dan membentuk satu bidang sematik atau lebih. Nah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan manfaat bagi teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.